Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atan wa lam yudha fala yaqrabanna musallana. Al-Qur'an wal hadis wallahu a'lamu bihima. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan diawali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat Jumat. Wasiat terutama kepada diri kita sendiri dan umumnya kepada para jamaah, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan cara iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan di dunia dan kenikmatan nanti di akhirat akan didapatkan oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahmat takdim seiring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya ajmain, kepada kita semua. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna sani'aka huwal abtar. Inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Atas syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan. Fasholli li rabbika, maka kamu laksanakanlah sholat. Jadi kita melaksanakan sholat adalah merupakan salah satu bentuk syukur kepada atas nikmat yang diberikan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika, maka laksanakanlah sholat. Karena wanhar, karena Tuhanmu, dan wanhar, berkurbanlah. Inna sani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, dialah yang akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum kurban menurut sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan di dalam kitab Kifayatul Ahya, mengatakan bahwa hukum kurban itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah yang dipentingkan atau sunnah yang diharuskan. Sungguh sangat salah apabila sunnah diartikan bahwa melaksanakan perintahnya itu adalah merupakan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan tidak melaksanakan sunnah itu tidak mendapatkan apa-apa.
Tetapi hukum sunnah yang sebenarnya adalah apabila dilaksanakan mendapatkan ganjaran, dan apabila tidak akan tidak dilaksanakan maka dia mendapatkan kerugian. Kesunnah muakkadah dalam berkurban itu adalah disunahkan dalam satu keluarga itu adalah satu hewan kurban. Dan apabila kita melaksanakan kurban itu disunahkan orang mudhohi atau orang yang melaksanakan kurban adalah hadir di tempat. Karena apa? Karena ketika tetesan darah yang pertama menetes di tanah, maka berguguranlah dosa-dosa orang yang mudhohi atau dosa orang-orang yang melaksanakan kurban. Dan juga disunahkan orang yang berkurban itu melakukan kurbannya dilaksanakan oleh sendiri. Kalau kita mampu, kalau kita tidak mampu, maka ada beberapa ketentuan kalau kita menyuruh orang yang menyembelih hewan kurban. Karena apa? Karena di sini menurut Al-Quran, pasali maka lihatlah sholatnya. Lamun sholat tentara benar, kalau itu mau ulang dititah-titah masjid kurban. Tetapi yang betul-betul paseh, di mana ada 4 urat yang ada di dalam hewan kurban, itu harus diketahui oleh penyembelih kurban. Khalqin, tenggorokan, kerongkongan, dan 2 wajadain, dan urat 2 kanan dan kiri itu harus putus. Sehingga cara menyembelih korban pun itu ada tata caranya. Tidak sembarang orang, harus mengerti, harus memperbanyak takbir, dan juga harus mengerti doa-doanya agar ibadah kurban itu sah untuk yang menyembelihnya dan sah untuk yang berkorbannya. Sering kita mendapatkan kurban, daging kurban itu ada yang bau harum, itu karena memang menyembelihnya tidak benar. Dari keempat urat yang harus putus, itu ada yang ketinggalan atau tidak sempurna. Yang pertama, yang kedua, dalam menyembelih hewan kurban itu dilihat hewannya. Ketika dia menarik napas hewan ke dalam, maka jangan disembelih. Tetapi ketika napas hewan kurban itu dikeluarkan baru lakukan sembelih, maka tidak akan terjadi bau hanglut atau bau anyir. Yang selanjutnya, pelaksanaan kurban itu disunahkan adalah apabila kita bertempat tinggal di suatu tempat, maka disunahkan untuk melaksanakan kurban di tempat itu sendiri, tidak di tempat yang lain. Meskipun itu perantauan, maka disunahkan berkurban di tempat perantauan, bukan berkurban di kampung halamannya. Kenapa? Karena kalau dilakukan seperti itu akan menimbulkan kebencian di tempat perantauan sehingga menimbulkan suuzon. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, daging kurban khusus dibagikan kepada yang sudah melaksanakan atau yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, baik syahadat Allah maupun syahadat Rasul. Jadi hewan kurban tidak diberikan kepada mu'alaf, tetapi kurban diberikan kepada orang yang sudah benar-benar menyatakan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena menurut para ahli, mu'alaf itu adalah orang yang posisinya goyah keimanannya, dalam posisi dia condong akan masuk Islam. Itu dalam Quran surat Qaf ayat 60 dikatakan berhak menerima zakat fitrah, tetapi tidak berhak menerima daging kurban. Kenapa? Karena kurban itu termasuk nusuk. Nusuk itu adalah ibadah yang langsung, yang sakral, yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, itu khusus untuk kaum muslimin dan muslimat. Sehingga hukumnya sunnah muakkad. Saking sunahnya melaksanakan kurban
kurban di hari raya Idul Adha. Ketika tidak ada rezeki pun kita disunahkan menyembelih hewan apapun yang halal, khususnya hewan yang berkaki 4. Tidak memiliki hewan yang halal yang berkaki 4, laksanakanlah hewan seperti ayam yang halal. Itu ketika kita tidak memiliki rezeki untuk tahun ini melaksanakan kurban. Dan kurban itu dilaksanakan ketika ada niat kita langsung kurban. Dan kurban tidak bisa dilaksanakan ditabung untuk melaksanakan kurban, karena kalau pelaksanaan kurban ditabung hukumnya menjadi bukan hewan kurban lagi, tetapi kurban nazar itu namanya, dijanjikan. Dan orang yang kurban nazar tidak berhak memakan daging kurban, tetapi kurban yang biasa memiliki hak, yaitu 1/3 dari daging kurban tersebut. Bahkan Imam Abu Hanafi mengatakan bahwa kurban itu adalah wajib. Bahkan dibolehkan kita melaksanakan kurban dengan cara berhutang. Saking wajib-wajibnya berkurban, dasarnya adalah Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun walam yudah." Barang siapa yang pada saat itu orang yang sanggup dan tidak melaksanakan kurban, fala yarabana, maka jangan mendekati ibadah musallana, tempat sholat kami. Marilah kita melaksanakan kurban dengan sebaik-baiknya dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu seluruh umat Islam yang telah mengakui benar-benar kesahadatannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.